Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Hartati, SPDMM dari SMK Negeri 2 Sukabumi akan memaparkan metode pembelajaran tutor sebaya peer teaching sebagai salah satu pemecahan masalah bagi siswa yang agak lambat menyerap materi pembelajaran pada mata pelajaran praktikum akuntansi pada perusahaan jasa, dagang di kelas 11 akuntansi dan keuangan. Pengertian. Metode tutor sebaya atau peer teaching adalah kegiatan belajar mengajar di kelas yang memberi kesempatan pada siswa untuk mengajarkan dan berbagi ilmu pengetahuan atau keterampilan pada siswa yang lain untuk membantu temannya yang mengalami kesulitan dalam belajar agar temannya tersebut bisa memahami materi dengan baik. Prinsip tutor sebaya. Tutor sebaya pada dasarnya merupakan metode pembelajaran yang menuntut adanya partisipasi aktif dari peserta didik dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Terdapat beberapa prinsip dalam metode tutor sebaya yang perlu diketahui agar proses belajar siswa menjadi aktif, yaitu menurut Ahmadi dan Supriyono 2004, yang pertama, stimulus belajar. Pesan yang diterima siswa dari guru melalui informasi biasanya dalam bentuk stimulus. Stimulus tersebut dapat berbentuk verbal atau bahasa, visual, auditif, taktik, dan lain-lain. Ada dua cara yang mungkin membantu para siswa agar pesan tersebut mudah diterima. Yang pertama yaitu pengulangan, sehingga membantu siswa dalam memperkuat pemahamannya. Cara yang kedua, siswa menyebutkan kembali pesan yang disampaikan guru kepada siswa. Perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi merupakan prasyarat utama dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan perhatian dan motivasi, antara lain melalui cara mengajar yang bervariasi, mengadakan pengulangan informasi, memberikan stimulus baru, misalnya pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan keinginan belajarnya, menggunakan media dan alat bantu yang menarik seperti gambar, foto, diagram, dan lain-lain. Keterlibatan atau respon siswa terhadap stimulus guru bisa meliputi berbagai bentuk, seperti perhatian, proses internal terhadap informasi, tindakan nyata dalam bentuk partisipasi kegiatan belajar, seperti memecahkan masalah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, menilai kemampuan dirinya dalam menguasai informasi, dan melatih diri dalam menguasai informasi yang diberikan. Tempat penguatan. Sumber penguat belajar untuk pemuasan kebutuhan berasal dari luar dan dari dalam dirinya. Penguat belajar yang berasal dari luar diri seperti nilai, pengakuan prestasi siswa, persetujuan pendapat siswa, ganjaran, hadiah, dan lain-lain merupakan cara untuk memperkuat respon siswa. Sedangkan penguat dalam dirinya bisa terjadi apabila respon yang dilakukan siswa betul-betul memuaskan dirinya dan sesuai dengan kebutuhannya. 5. Pemakaian dan pemindahan.
Belajar dengan memperluas pembentukan asosiasi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memindahkan apa yang sudah dipelajari pada situasi lain yang serupa di masa mendatang. Asosiasi dapat dibentuk melalui pemberian bahan yang bermakna, berorientasi kepada pengetahuan yang telah dimiliki siswa, memberi contoh yang jelas, pemberian latihan yang teratur, pemecahan masalah yang serupa, melakukan dalam situasi yang menyenangkan. Kriteria tutor sebaya. Pertama, memiliki kemampuan akademis di atas rata-rata siswa satu kelas. Kedua, memiliki kecakapan dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, mampu menjalin kerjasama dengan sesama siswa. Yang keempat, memiliki motivasi tinggi untuk menjadikan kelompok tutornya sebagai yang terbaik. Yang kelima, dapat diterima dan disenangi siswa yang mendapat program pembelajaran tutor sebaya, sehingga siswa tidak mempunyai rasa takut atau enggan untuk bertanya kepada guru dan rajin. Yang keenam, tidak tinggi hati, kejam, atau keras hati terhadap sesama kawan. Yang ketujuh, mempunyai daya kreativitas yang cukup untuk memberikan bimbingan, yaitu dapat menerangkan pelajaran dengan teman sebaya. Langkah-langkah tutor sebaya. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Kelebihan dan kekurangan tutor sebaya. Menurut Jamarah dan Sen 2006, metode pembelajaran tutor sebaya memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu ada kalanya hasil lebih baik bagi beberapa anak yang mempunyai perasaan takut atau enggan bertanya kepada gurunya. Yang kedua, bagi tutor, pekerjaan tutoring akan bermanfaat bagi dirinya sendiri untuk memperkuat konsep yang dibahas. Yang ketiga, bagi tutor merupakan kesempatan untuk melatih diri, memegang tanggung jawab dalam mengemban tugas, dan melatih kesabaran. Yang keempat, mempererat hubungan antar sesama siswa sehingga mempertebal perasaan sosial. Dan kekurangan tutor sebaya, yang pertama, siswa yang dibantu seringkali belajar kurang serius karena merasa hanya berhadapan dengan temannya. Yang kedua, ada beberapa anak yang malu bertanya karena takut rahasianya diketahui oleh teman sebayanya. Dan yang ketiga, bagi guru, sulit menentukan tutor yang tepat bagi seseorang atau beberapa orang yang dibimbingnya. Demikianlah paparan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.